Oke, apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Kak. Sudah ya. Kalau gitu saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Ya, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kelas tutorial Fisika Dasar 2 ini untuk kelas PTB 1 ya. Jadi kita mulai kembali lagi aktivitas kegiatan belajar mengajar kita setelah kemarin itu libur Lebaran ya, Hari Raya Idul Fitri gitu. Nah, silakan buat teman-teman bisa dinyalakan ya kameranya selama kelas tutorial gitu. Nah, kalau saya izin untuk tidak menyalakan kamera karena posisinya di sini agak kurang stabil gitu sinyalnya. Jadi kalau misalnya menyalakan kamera itu nanti keluar masuk Zoom gitu, jadi agak kurang nyaman nanti pada saat menyampaikannya. Nah, nanti silakan buat teman-teman kalau tidak terkendala jaringan dan lain sebagainya bisa dinyalakan ya kameranya sembari nanti bisa saya cek gitu, saya pantau. Kan kalau kameranya dia nyalakan ya biar serius gitu belajarnya gitu kan. Dan apa ya, pada pertemuan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-8 ya. Jadi untuk topiknya tutorial hari ini itu tentang gelombang elektromagnetik gitu. Jadi seperti biasa kita akan membahas sebanyak 6 soal ya terkait dengan gelombang elektromagnetik yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama gitu. Jadi kita diskusi bareng-bareng di sini. Jadi silahkan kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham nanti bisa langsung disampaikan aja, bisa langsung ditanyakan aja seperti itu. Nah, kemudian nanti seperti biasa ya sebelum ke pembahasan soalnya, saya mau review sedikit nih tentang gelombang elektromagnetik sedikit, yang harapannya nanti bisa merecall kembali materi yang sudah kalian dapatkan di kelas besar dan review tersebut yang nantinya akan kita gunakan gitu untuk menyelesaikan soal yang akan kita kerjakan seperti itu. Oke. Mungkin kita langsung aja ya ke review materinya sebentar dulu. Jadi kan topik kita pada tutorial hari ini tentang gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum ke sana, jadi apa sih sebenarnya gelombang itu? Nah, gelombang adalah osilasi yang merambat gitu. Nah, contoh dari beberapa gelombang ya. Ada gelombang air, yaitu perambatan osilasi pada permukaan air. Kemudian ada juga gelombang tali, adalah perambatan osilasi pada bagian tali gitu ya. Kemudian ada juga gelombang bunyi di udara, adalah perambatan osilasi molekul-molekul gas di udara gitu. Nah, selanjutnya apa itu gelombang elektromagnetik? Kalau gelombang elektromagnetik adalah perambatan osilasi medan listrik dan medan magnet gitu. Nah, kemudian di sini ya, ini ilustrasi gambar 1, ini kalian juga udah nggak asing dengan gambar ini. Jadi untuk gambar 1 ini adalah ilustrasi osilasi dari medan listrik dan medan magnet gitu pada gelombang elektromagnetik. Nah, di sini ada simbol B dan juga E, di mana simbol B ini adalah simbol untuk medan magnet gitu, simbol medan magnet, dan yang E ini adalah simbol untuk medan listrik gitu. Nah, pada umumnya arah osilasi medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus ya dalam gelombang elektromagnetik gitu. Nah, lanjut. Di sini kita coba cek lagi. Nah, gelombang elektromagnetik itu dapat merambat dalam ruang hampa atau pada medium tertentu juga bisa merambat. Nah, contohnya apa? Yaitu cahaya matahari dan bintang-bintang ya ke bumi, ini menunjukkan kemampuan gelombang elektromagnetik itu merambat dalam ruang hampa gitu contohnya. Nah, kemudian cahaya yang menembus air dan gelas menunjukkan kemampuan perambatan gelombang elektromagnetik dalam sejumlah bahan atau material tertentu.
Nah, tetapi tidak semua bahan atau material itu dapat dilewati gelombang elektromagnetik. Contohnya yaitu logam ya. Logam adalah contoh bahan yang tidak dapat dilewati gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya dalam ruang hampa atau dalam medium yang tidak memiliki sifat magnetik, itu arah osilasi medan listrik dan medan magnet tegak lurus arah tambatannya, seperti pada gambar 1 tadi gitu. Jadi dalam ruang hampa atau dalam medium non-magnetik, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Next. Nah, selanjutnya ada yang namanya spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini kan merupakan gelombang dengan sebaran frekuensi yang sangat luas ya, yang paling luas kemudian lebar gitu. Di mana frekuensi gelombang elektromagnetik itu tersebar mulai dari 10 pangkat 2 Hz ya, atau mulai dari 100 Hz sampai di atas 10 pangkat 23 Hz gitu. Jadi bayangin sangat besar gitu ya, dari 100 sampai 10 pangkat 23. 10 pangkat 23 Hz gitu. Nah, kemudian ada juga hubungan nih antara laju apa ya, kecepatan dari gelombang gitu ya. Laju percepatan gelombang, kemudian frekuensi dan juga panjang gelombang. Kita bisa lihat dari persamaan ini. Nah, ini C. C ini laju cepat rambat gelombang atau kecepatan cahaya yang bisa kita yang biasanya kita sering sebutkan gitu. Sama dengan lambda. Nah, lambda di sini adalah panjang gelombang, kemudian dikali dengan frekuensi ya, F. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa jangkauan frekuensi gelombang elektromagnetik itu sangat lebar ya, sangat lebar. Dari mulai 10 pangkat 2 Hz sampai di atas 10 pangkat 23 Hz. Nah, karena sangat lebar tersebut, maka dikelompokkan atas sejumlah spektrum yang memiliki bidang aplikasi yang berbeda-beda. Jadi dikelompokkan lagi gitu supaya mudah gitu ya dalam kita mengelompokkannya. Nah, itu pasti punya aplikasi yang berbeda-beda di setiap kelompoknya itu. Nah, itu bisa kita lihat pada gambar 2. Yang adalah gambar 2 itu merupakan pembagian kelompok gelombang elektromagnetik yang disepakati sampai saat ini. Kalau kita lihat ya dari gambar 2, spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi di sini panjang gelombangnya ya, ini adalah panjang gelombang. Jadi dikelompokkan berdasarkan panjang gelombangnya gitu. Nilai panjang gelombangnya ini kalau kita lihat ada dari 10 pangkat minus 14 di sini, kemudian sampai 10 pangkat 4. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengelompokkan gitu. Ketika dia punya panjang gelombangnya tertentu, dia masuk ke aplikasi apa gitu ya. Di sini ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar inframerah, radar, FM, ya. Kemudian TV, gelombang pendek, kemudian AM gitu. Nah, ini untuk yang panjang gelombang, kemudian yang di atas ini ada energinya gitu. Dalam satuan elektron volt dan satuan elektron volt ya, dari 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat minus 8 gitu. Jadi juga bisa dikelompokkan gitu dalam energinya. Oke, ini tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, ini mungkin sampai di sini dulu ya untuk sedikit review materi tentang gelombang elektromagnetik. Kita langsung aja ke pembahasan soal tutorial kita pada hari ini. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, diperhatikan di sini ada sebuah kawat tembaga memiliki resistivitas, di sini disimbolkan dengan Rho, sama dengan 1,62 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Dan luas penampang itu 5 mm kuadrat. Arus mengalir seragam pada kawat dengan laju perubahan 1000 ampere per second. Nah, ketika besar arus itu 200 ampere. Ini yang ditanyakan ada 2. Yang A itu berapa besar medan listrik pada kawat, kalau yang B berapa besar arus pergeseran pada waktu tersebut. Gitu.
Nah, itu ya dipahami soalnya, apa sih yang ditanya, kemudian apa yang diketahui gitu. Kalau kita sudah paham maksud dari soalnya, nanti kita dapat feeling untuk mengerjakannya gitu. Nah, seperti biasa, kita coba tuliskan dulu diketahui dari soalnya ya. Di sini ada resistivitas Rho sama dengan 1,62 kali 10 pangkat minus 8 ohmmeter. Kemudian luas penampang, luas itu disimbolkan dengan A besar, sama dengan 5 mm kuadrat. Nah, perhatikan di sini, jangan lupa untuk mengonversikannya ke dalam satuan internasional. Ya, jadi 5 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Itu ya, biar setara. Yang resistivitas kan ini dalam satuan meter. Kemudian luasnya juga harus dalam satuan meter juga gitu, harus setara satuannya. Ini jangan lupa ya, dan ini kan dalam bentuk kuadrat gitu satuannya. Jadi beda kalau misalnya milimeter ke meter itu berapa, kemudian kalau milimeter kuadrat ke meter kuadrat berapa. Nah, selanjutnya ada laju perubahan. Ya. Ini kan dalam satuan ampere per ampere sama second gitu. Ampere itu arus, second itu waktu gitu. Jadi DI per DT ya. Laju perubahannya sama dengan 1000 ampere per second. Kemudian ada arusnya juga I sama dengan 200 ampere. Jadi coba kita bahas satu persatu untuk soal nomor 1. Dimulai dari yang A dulu untuk menghitung medan listrik ya pada kawat. Oke, di sini diperhatikan urutan penyelesaiannya ya dari soal nomor 1. Nah, karena yang ditanya medan listrik, di sini besar medan listrik pada kawat itu bisa kita hitung dengan hubungan antara resistivitas dan juga rapat arus gitu. Nah, di mana resistivitas itu sama dengan medan listrik dibagi rapat arus gitu. Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitung atau mencari medan listrik. Jadi medan listrik itu sama dengan resistivitas dikali rapat arus. Nah, selanjutnya kita lihat di sini kan komponennya resistivitas dan juga rapat arus. Resistivitas sudah diketahui ada di soal. Nah, sedangkan rapat arus ini belum diketahui. Jadi kita cari dulu rapat arus. Di mana untuk mencari rapat arus itu sama dengan besarnya arus dibagi luas penampangnya gitu. Jadi dari sini bisa kita tulis ya, kan medan listrik itu sama dengan resistivitas dikali rapat arusnya. Rapat arusnya kita ubah yaitu arus dibagi dengan luas penampangnya. Nah, ini untuk persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung medan listriknya gitu. Nah, karena sudah kita tahu ya persamaan yang digunakan untuk menghitung medan listrik, berarti kita tinggal masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Resistivitasnya kita masukkan ya 1,62 kali 10 pangkat minus 8 ohmmeter, kemudian dikali arusnya 200 ampere, dibagi dengan luas penampangnya 5 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Udah, sampai di sini tinggal matematisnya aja. Ya, ini kita kalikan dulu, 1,62 kali 200, jadi 3,24 kali 10 pangkat minus 6, dibagi 5 kali 10 pangkat minus 6. Hasilnya 0,648 Newton per Coulomb. Jadi medan listriknya besar 0,648 Newton per Coulomb. Gitu. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya juga. Gitu. Nah, ini untuk bagian yang A, coba kita lanjut dulu ke bagian yang B. Yang bagian B itu kita mencari besar arus pergeseran pada waktu tersebut. Berarti arus ya yang ditanyakan. Nah, di sini arus pergeseran itu bisa kita cari dengan persamaan ini ya, epsilon 0 dikali turunan dari flux magnetik kemudian terhadap dt gitu dibagi waktu. Nah, kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi flux magnetik itu kan sama dengan medan listrik dikali luasnya gitu. Nah, berarti di sini bisa saya tulis ya epsilon 0 dikali A, A-nya kita taruh depan si luasnya ini, kemudian yang kita turunkan yaitu DE per DT gitu. DE per DT si medan listriknya. Nah, kemudian si medan listrik ini, yang E ini kita uraikan lagi gitu kan belum diketahui ya berapa sih medan listriknya.
Jadi kita uraikan lagi dari yang bagian A tadi, bahwa medan listrik itu sama dengan rapat arus dikali dengan arusnya, ya besar arusnya dibagi luasnya. Gitu. Nah, selanjutnya karena ini ada D per DT, yang kita turunkan terhadap T-nya itu adalah si arusnya. Gitu. Jadi rho, si resistivitasnya, sama luas penampangnya ya, itu kita taruh luar di sini. Kita tulis di sini. Jadi ini ada DI per DT, laju perubahan arusnya tadi, yang diketahui dari soal. Gitu. Yang karena ini luas penampangnya sama ya, jadi habis dibagi bisa kita coret, sehingga nanti kita dapatkan arus pergeserannya sama dengan epsilon 0 dikali rho-nya ya, resistivitas, kemudian dikali DI per DT, laju perubahan arusnya. Gitu. Nah, berarti tinggal kita masukkan, epsilon 0 ini adalah konstanta ya, 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ini nilainya farad per meter. Jadi kalau nggak ada diketahui di soal, ya kalian hafalin aja. Biasanya ada epsilon 0, mu 0, gitu yang biasa digunakan. Jadi dihafalkan ya nilai dari konstanta tersebut. Gitu. Kemudian dikali resistivitasnya 1,62 kali 10 pangkat minus 8 per meter yang sudah diketahui di soal. Kemudian ini laju perubahannya, laju perubahan arusnya 1000 ampere per second. Udah sampai di sini, sudah ini tinggal dikalikan aja semua ya. Ini perkalian biasa. Saya rasa udah kalian bisa gitu. Jadi nanti kita dapatkan besar pergeseran arusnya, besar arus pergeserannya pada waktu tersebut itu sebesar 1,434 kali 10 pangkat minus 16 ampere. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal nomor 2 dari bagian A dan bagian B. Silakan. Kak, untuk bagian B, boleh diulangi sekali lagi nggak, Kak? Bagian B ya. Oke. Iya, Kak. Kalau bagian B itu kan mencari besar arus pergeseran pada waktu tersebut ya. Untuk mencari besar arus pergeserannya, kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu epsilon 0 dikali turunan ya, perubahan dari flux magnetiknya terhadap waktu gitu. Perubahan terhadap waktu. Nah, ini di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ini kan flux magnetik, di mana flux magnetik itu sama dengan medan listrik dikali luasnya ya. Dicek di tutorial pertemuan tentang medan listrik. Ya, medan listrik itulah. Oke, itu flux listrik itu sama dengan medan listrik dikali luasnya. Nah, sekarang kita lihat. Ini luasnya ini kita taruh depan. Jadi yang kita turunkan, yang perubahannya itu ada hanya perubahan dari medan listriknya terhadap waktu. Jadi DE per DT gitu. Nah, sekarang medan listrik ini mau kita uraikan lagi, yaitu tadi kan dari yang bagian A kita sudah tahu ya. Yang ini kan medan listrik itu sama dengan resistivitas dikali arus dibagi luas penampangnya. Berarti kita uraikan di sini. Ini kan sama aja, D per DT dikali medan listrik kan. Medan listriknya itu resistivitas dikali arus dibagi luas penampangnya. Nah, kemudian di sini si resistivitas sama ampernya, ampere lagi, luasnya, luas penampangnya, itu kita taruh depan nih, kayak gini. Resistivitas dibagi luas penampangnya. Jadi yang kita teruskan adalah perubahan dari arus terhadap waktu DI per DT gitu yang di sini. Nah, karena di sini luas penampangnya itu habis dibagi ya, jadi kita coret ya. Ini kan dikali terus dibagi, jadi habis dibagi. Nah, berarti tinggal arus pergeseran itu sama dengan konstanta epsilon 0-nya nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian dikali dengan resistivitasnya 1,62 kali 10 pangkat minus 8 ohmmeter, dan tinggal perubahan laju arusnya gitu. Laju perubahan arusnya yaitu nilainya 1000 ampere per second. Ini sudah ada di soalnya, laju perubahan ya, laju perubahan arus.
di dalam satuan ampere per second, berarti DI per DT ya. Ampere kan arus, I. Kemudian waktu itu second, DI per DT. Gitu. Laju perubahan arusnya 1000 ampere per second. Jadi kita masukkan yang di bagian sini. Gitu. Nanti kita kalikan semua. Ini tinggal matematisnya aja. Kita dapatkan 1,434 kali 10 pangkat minus 16 ampere. Gitu. Gimana? Kira-kira udah bisa dipahami belum untuk bagian yang B? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain, ada yang ditanyakan lagi? Atau saya ganti pertanyaannya? Untuk soal nomor 1, apakah bisa? Sudah cukup jelas belum? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Kalau gitu berarti kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2, aplikasi dari spektrum gelombang elektromagnetik nih. Yang tadi kita bahas di review. Nah, soal nomor 2, perhatikan ya di sini. Sebuah kapasitor dengan kapasitansi 50 PS. Ini dibacanya pico ya, picofarad, 50 picofarad. Dihubungkan dengan induktor dengan induktansinya 0,075 mikrohenry dan dijadikan antena yang memancarkan panjang gelombang tertentu. Nah, gelombang apakah yang dipancarkan oleh antena tersebut? Gitu. Jadi kita menentukan nih gelombang itu termasuk gelombang apa gitu dengan melihat tabel di sini ya. Jadi kita akan menentukan apakah itu gelombang radio, apakah microwave, gelombang mikro, ataukah dia inframerah, atau sinar UV, atau sinar X, atau sinar gamma gitu. Nah, berarti di sini ini adalah apa ya? Panjang gelombang ya, panjang gelombang. Jadi nanti kita harus mencari dulu nih berapa sih nilai panjang gelombang di kasus soal nomor 2 ini supaya bisa menentukan dia nanti masuk ke kelompok apa gitu aplikasinya gitu. Nah, oke, kemudian kita coba tuliskan dulu ya. Diketahui dari soalnya ada kapasitansi kapasitor C-nya sama dengan 50 picofarad. Ini harus kita konversi ke dalam satuan internasional, jadi ke farad ya. Nah, dari pico ke farad itu dikali 10 pangkat minus 12 gitu. Oke. Jadi jangan sampai nggak tahu ya di sini. Sayang banget kalau nggak tahu. Nanti kurang tepat jawabannya. Jadi 50 kali 10 pangkat minus 12 farad. Kemudian induktansinya dari induktor 0,075 mikrohenry. Nah, kalau mikro ke henry itu berarti kali 10 pangkat minus 6 gitu ya. 0,075 kali 10 pangkat minus 6. Jangan kebalik. Bukan kali 10 pangkat minus 9. Itu nano. Oke. Nah, kemudian di sini juga diketahui kecepatan rambat gelombang elektromagnetik C-nya ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Gitu. Nah, berarti kuncinya udah tahu ya, nomor 2 ini pasti kita mau cari panjang gelombang dari kasus nomor 2 ini. Supaya kita bisa menentukan berapa nilai panjang gelombangnya, kemudian kita lihat tabel di sini, dia termasuk dalam aplikasi apa nih dengan panjang gelombang, nilai panjang gelombang tersebut gitu. Nah, berarti di sini tahap pertama kita cari dulu, oke, sebelum ke sana, tadi kan kita sudah review sedikit ya di depan bahwa ada hubungan dari laju cepat lambat gelombang elektromagnetik, panjang gelombang, dan frekuensi gitu. Di mana tadi nih yang ini ya, laju cepat lambat gelombang itu sama dengan panjang gelombang dikali frekuensinya. Berarti kalau kita mau cari panjang gelombang itu sama dengan laju cepat lambat gelombang elektromagnetik tadi dibagi dengan frekuensinya. Nah, si C-nya ini tadi kan sudah diketahui nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, frekuensinya belum diketahui itu. Jadi kita cari dulu frekuensinya di soal nomor 2 ini. Makanya kita cari dulu frekuensi osilasi ya pada rangkaian LC tadi. Nah, pada rangkaian induktor dan kapasitor, itu untuk mencari frekuensinya sama dengan 1 dibagi 2pi
dikali akar dari induktansinya dikali kapasitansi kapasitor. Oke. Nah, berarti tinggal kita masukkan aja nilainya. Pi-nya 3,14, induktansi induktornya 0,075 kali 10 pangkat minus 6 Henry, kemudian dikali kapasitansi kapasitornya 50 kali 10 pangkat minus 12 Farad. Gitu. Kita selesaikan dulu yang dalam akar ini ya. Jadi 0,075 dikali 50, 3,75 kali 10 pangkat minus 18. 2 dikali 3,14 berarti 6,28. Kemudian akar dari 3,75 itu 1,94 kali 10 pangkat minus 19 nanti dikalikan dengan dikalikan dengan 6,28. Ini 12,1832 kali 10 pangkat minus 19 minus 9. Nah, nanti ini 1 dibagi dengan 12, sekian ini. Hasilnya 8,2 kali 10 pangkat 7 Hz gitu. Jadi di sini kalian coba menghitungnya sendiri gitu ya. Walaupun saya udah kasih step by step perhitungannya, kalian harus coba menghitungnya sendiri gitu. Biar pertama melatih ketelitian kalian dalam menghitung. Kedua, biar tahu kendala pada saat menghitung. Saya tuh bingungnya di bagian mana ya, yang tahap mana dulu sih yang harus diselesaikan dulu dalam perhitungan gitu. Jadi kan sayang banget kalau kita udah tahu rumusnya, tapi kita kurang teliti dalam menghitungnya gitu. Biasanya ada yang keselip lah. Kemudian belum lagi kalau komponennya itu banyak, kemudian angkanya itu desimalnya bagus-bagus semua, desimalnya tuh cukup panjang semua gitu, bukan angka yang bagus. Itu biasanya suka keselip-selip gitu ya, apalagi pakai notasi ilmiah seperti ini gitu. Jadi sayang banget cuma kurang teliti dalam menghitung aja tuh sayang banget karena nanti nilainya pasti beda gitu. Nah, untuk meminimalisir kekurang telitian dalam menghitung ya salah satunya dengan praktis gitu, latihan menghitung sendiri. Jadi kalau udah terbiasa menghitung ya udah pasti kalau udah terbiasa menghitung pasti ketelitian itu bakal terasah dengan sendirinya gitu. Oke. Nah, ini ya. Jadi mencoba menghitungnya sendiri gitu. Diulangi lagi apa yang sudah dipelajari gitu. Biar makin paham. Nah, ini frekuensinya kita sudah dapat 8,2 kali 10 pangkat 7 Hz. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang itu kan sama dengan cepat merambat laju gelombang elektromagnetik tadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi dengan frekuensinya yaitu 8,2 kali 10 pangkat 7 Hz. Nah, ini kita bagi hasilnya 0,3658 kali 10 pangkat 1 meter. Atau bisa kita tulis panjang gelombangnya itu 3,66 meter. Berarti sekitar 3 ya, sekitar 3 doang nih nilai panjang gelombangnya gitu. Nah, karena kita sudah tahu berapa nilai panjang gelombangnya, berarti sekitar 3. Kita lihat di tabelnya tadi, di gambarnya. Gambar spektrum gelombang elektromagnetik gitu. Nah, ini kan berdasarkan nilai panjang gelombang. Nilai panjang gelombang, lihat, di sini ada 1 meter, 1 milimeter, 1 mikrometer, dan 1 nanometer. Nah, karena tadi kita dalam 1 meter, berarti di sekitar sini ya daerah nilainya gitu. Nah, ini kan 1 meter. Ini kalau kalian lihat ya, ini 1 meter, terus ini 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, dan seterusnya. Gitu. Berarti untuk karena dia ada di nilainya 3 ya, sekitar 3, dan dalam 1 meter, berarti dia ada di daerah sini untuk gelombang di soal nomor 2. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gelombang radio gitu, aplikasi pada gelombang radio gitu. Ketika nilai panjang gelombangnya sekitar 3. Gitu. Jadi di sini maka gelombang yang dipancarkan adalah gelombang radio gitu. Ini untuk soal nomor 2 gitu ya, aplikasi dari spektrum gelombang elektromagnetik gitu. Contoh soalnya seperti ini. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk soal nomor 2. Kira-kira apakah sudah jelas belum? Sudah jelas sih Kak menurutku Kak. Sudah jelas ya?
Oke. Berarti udah tahu ya, udah paham ya kalau ada soal-soal seperti ini. Nah, pasti kita cari itu tuh gelombang apa. Nah, langsung aja tuh pasti cari panjang gelombangnya gitu. Karena kita mau cari panjang gelombangnya biar tahu dia ada di mana di sininya ya, pada aplikasi apa gitu. Ini masih mudah. Kalau gitu belum ada yang ditanyakan lagi, berarti kita lanjut ke soal nomor 3 kalau gitu. Nah, soal nomor 3 kita lihat ya di sini soalnya. Secara global, rata-rata intensitas radiasi matahari tahunan yang sampai ke permukaan bumi adalah sekitar 1.120 Weber per meter kubik. Nah, hitunglah yang A itu medan listriknya, kalau yang B itu medan magnetnya. Nah, perhatikan di sini. Ini itu rata-rata intensitas radiasi matahari tahunan yang sampai ke permukaan bumi. Jadi ini ada intensitas matahari, sinar matahari gitu. Diketahui intensitasnya itu sama dengan 1.120 Weber per meter kubik. Nah, yang ditanyakan yang A, medan listrik, yang B, medan magnetnya. Kita bahas dulu dari yang A, ya, medan listriknya. Ini waktu Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau keluar dari Zoom, silakan langsung aja ya, join di Zoom meeting-nya. Gitu. Yang A, itu kita cari medan listrik. Nah, untuk mencari medan listrik ini, dan juga hubungannya dengan intensitas, jadi kan kita bisa ada namanya vector pointing. Gitu. Jadi intensitas itu merupakan rata-rata dari vector pointing.